الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjut i'tikaf kita sebentar sambil kita ngaji fikih. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaja ila Syekh Rasulullah sallallahu ila Syekh Nazir Jinal Maryam Allah. اللهم ارحمنا بما في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Furu'un, beberapa cabangan, fima yata'allaqu bil fasli, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pasal sebelumnya yaitu najis. Sebelumnya kita membahas tentang menghilangkan najis atau mensucikan benda yang terkena najis. Dan itu ada 3 tingkatan, ada yang najis berat yaitu mughalladhah, kemudian ringan yaitu mukhaffafah, kemudian sedang yaitu mutawassithah. Secara umum demikian. Ini ada hal-hal yang berkaitan dengan menghilangkan najis. Lau asaba mawdi'an minal ardi, seandainya mengenai satu tempat di tanah, najasatun, satu najis, ma'i'atun, yang cair. Seandainya ada najis yang cair mengenai tempat di tanah, kabaulin, contohnya seperti kencing, nudhirat, maka mensucikannya bagaimana? Dilihat. Fa illam tabqa 'ainuha, kalau benda kencingnya, benda najisnya itu tidak wujud, maksudnya tidak tersisa, bi an tasharrabat al-ardu ma tanajasat bihi, yaitu sekiranya tanah itu menyerap najis yang ada di itu, kafa sabbu ma'in alaihi, maka cukup dengan menuangkan air di tempat yang terkena najis itu. Bihaitsu ammahu wa ghamarahu, sekiranya air itu sudah memenuhi atau meliputi seluruh area yang terkena najis. Sa'un kanatil ardu sulbatan aw rakhwatan, baik tanahnya itu tanah keras atau tanah lunak. Intinya kalau najis itu sudah bisa terserap dengan tanah, maka cukup langsung disiramkan air di atasnya. Nanti kan airnya akan menyerap juga, maka sudah menjadi suci. Wa in baqiyat ainuha, tapi kalau benda najisnya itu masih tersisa, bi an lam tatasharrabil ardu aw kanat fil bilad, sekiranya yaitu tanah itu tidak menyerap najisnya, atau contohnya misalnya najis itu ada di lantai, lantai kan tidak menyerap air, maka wajibat izalatu ainiha qabla sabil ma'il qalili 'alaiha, maka tentu yang pertama wajib menghilangkan benda najisnya dulu sebelum menuangkan air ke atasnya. Wallahu a'lam. Kama law kanat fi ina'in, sebagaimana kalau najis itu ada di sebuah wadah, di mangkok atau di piring, ai fala budda min izalatiha awwalan, tentu pertama kali harus dihilangkan dulu benda ain, benda najisnya, qabla sabil ma'i 'alaiha, sebelum menuangkan air ke atasnya. Jadi sekali lagi diulangi, kalau satu tempat di tanah terkena najis yang cair, karena kalau selain cair, misalkan najisnya padat kan tidak bisa terserap. Kalau yang cair ini, maka bisa dilihat di perinci. Kalau bisa terserap oleh tanahnya yang di bawah itu, maka cukup langsung disiramkan air, maka sudah menjadi suci. Misalkan di pasir-pasir atau bagaimana. Karena dulu zaman
Nabi lantai masjid juga belum keramik, masih tanah, dan tekstur tanah di Arab ya seperti itu, berpasir dan sebagainya, sehingga mudah sekali menyerap air. Maka ada orang Arab Badui yang waktu itu kencing di masjid. Kencing di masjid. Kemudian selepas itu sahabat-sahabat karena merasa orang ini tidak menghormati masjid, mau marah, sama sahabat sama Nabi dicegah, jangan dimarahin, biarin dia selesai dulu. Begitu selesai, maka Nabi memerintahkan untuk ngambil air untuk disiramkan di tempat yang terkena kencingnya itu. Wallahu alam. Tapi kalau misalnya tidak terserap oleh tanah atau oleh bumi, maka tentu yang pertama adalah menghilangkan ainnya, menghilangkan benda najisnya itu dulu, baru kemudian dituangkan air. Contohnya seperti di lantai atau di tempat-tempat yang memang tidak menyerap air. Wa in kanat jamidatan. Sekarang kalau najisnya itu berupa benda keras yang tidak cair. Kemudian fatafattatat wa ikhtalatat biturabi. Kemudian dia sudah hancur dan campur dengan tanah. Contohnya kayak apa? Kayak rabuk, kayak kotoran yang dibuat pupuk itu. Lam yathur bi ifadatil ma'i alaihi, maka tentu tidak bisa disucikan tanah itu dengan hanya menuangkan air ke atasnya. Bal la budda min izalati jami'i turabil mukhtaliti biha, tapi harus menghilangkan seluruh debu-debu atau tanah-tanah yang bercampur dengan najis qabla ifadatil ma'i alaihi, sebelum menuangkan air ke atasnya. Jadi kalau memang tanah itu sudah bercampur, atau misalnya ada kotoran kucing atau kotoran apa, kotoran itu sudah mengering atau mungkin sudah bercampur dengan tanahnya, maka kalau mau mensucikan tempat itu tentu tidak cukup dengan menuangkan air, walaupun air itu bisa menyerap, tapi kan benda-bendanya itu sudah tercampur. Dan najisnya juga najis yang padat. Maka pertama harus menghilangkan tanah-tanah atau debu-debu yang bercampur dengan najis itu, baru kemudian disiramkan air. Katurabil mukhtaliti, seperti contohnya debu atau tanah yang bercampur binahwi sadidin, dengan nanah mutajammidin yang mulai mengeras, min adiratil mauta, dari kotoran mayit-mayit. Wal ardi, contohnya lagi seperti tanah al musammadati bizibli, yang dipupuk dengan rabuk, dengan kotoran hewan. Ay asirjin, yaitu kotoran hewan, ada campur dengan kotoran kambing. Nah, itu yang tidak bisa disucikan hanya dengan menyiramkan air, tapi harus menghilangkan yang bercampur dengan kotoran itu. Kemudian yang kedua, lau subbal ma'u ala mawdi'in najasah. Itu tadi sudah selesai permasalahan yang pertama. Yang pertama yaitu menghilangkan najis yang di tanah. Maka najisnya ada dua macam, ada najis yang cair atau najis yang padat. Kalau yang cair tadi diperinci kalau dia sudah bisa terserap oleh bumi, oleh tanah, cukup menyiramkan air. Tapi belum terserap, kalau yang belum terserap, hilangkan dulu najisnya. Tapi kemudian kalau yang model najis yang kedua, yaitu yang keras, padat, maka harus menghilangkan tanah-tanah yang bercampur dengan najis padat itu, baru kemudian disiram dengan air. Kemudian yang kedua, permasalahan cabangan yang kedua, lau subbal ma'u, seandainya air dituangkan ala mawdi'in najasah, di tempat najis. Wa antasyara haulaha, kemudian air itu melebar ke sekitarnya, lam yuhkam bin najasati mahallil intishar, maka area yang terkena luberan air itu tidak menjadi najis. Li'annal ma'al waridah, karena air yang datang, air yang membersihkan itu, ala najasati, kepada najis, tuhurun, adalah suci,
ma lam yataghayyar, selama tidak berubah. Selama tidak berubah. Walam yang fasil, dan tidak terpisah. Jadi contohnya ya, kalau misalkan di tembok ini ada najis terkena kencing kucing misalnya, maka pertama kali dihilangkan dulu, karena ini kan tidak menyerap, dihilangkan dulu najis kencingnya. Setelah itu, ini kan namanya najis hukmi, najis secara pandangan mata tidak terlihat, tetapi hukumnya najis. Kemudian baru disiram. Kan air yang nyiram paling buat 1 gelas atau 1 gayung. Nah, setelah disiram ternyata airnya meluber ke area yang lain. Maka bagaimana yang luberan ini? Itu tidak dihukumi najis. Karena air yang mendatangi najis itu, dia dihukumi suci. Malam yataghayyar, selama tidak berubah. Tapi kalau misalkan airnya berubah, maka itu berpengaruh. Nah, berpengaruh. Karena kan makanya pertama kali itu harus dihilangkan dulu najisnya. Begitu juga di lantai sama, begitu di lantai hilangkan najisnya, siram airnya meluber kemana-mana, itu sudah tidak dihukumi najis. Yang ketiga, afta ba'duhum, sebagian ulama berfatwa fi mushafin, tentang mushaf. Mushaf Quran, tanajjasa, yang terkena najis, bi ghairi ma'fuin anhu, dengan najis yang tidak dimaafkan. Bi annahu, bahwasanya fatwanya itu yajibu ghusluhu, wajib membasuh mushaf itu, wa in adda ila talafihi, walaupun menyebabkan hancurnya mushaf. Mushaf yang dicelupin air atau misalkan dibasuh, walaupun dia harus rusak, itu sebagian ulama berfatwa harus dibasuh, walaupun beresiko merusak mushafnya. Bal wa in kana liyatimin, bahkan walaupun Quran itu milik anak yatim, karena kan menghancurkan atau merusak harta anak yatim kan tidak boleh. Tetapi dalam rangka memuliakan Quran yang terkena najis, maka itu sebagian ulama berfatwa demikian, wajib membasuhnya. Qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar mengatakan, menjelaskan, wa yata'ayyanu farduhu, menjadi jelas kefarduan membasuh mushaf itu, fima idza massatin najasatu syai'an minal Qur'an. Itu kasusnya kalau memang najis itu menyentuh tulisan Qur'annya. Tulisan Qur'annya misalkan di dalamnya sini terkena najis, misalkan kejatuhan ketetesan kencing kucing atau bagaimana, kemudian terkena tulisannya, maka kata Imam Hajar itu memang harus dibasuh. Bi khilafi ma idza kanat fi nahwi jildihi, beda kalau najis itu cuma di kulitnya saja, cuma di sampulnya saja, au hawasyihi, atau di pinggir-pinggirnya, pinggir-pinggir lembaran, tidak sampai ke tulisan Qur'annya, fala yajibu ghusluhu hina idzin, maka tidak wajib membasuhnya kalau demikian. Wallahu alam. Kemudian yang keempat, idza waqa'a fi ta'amin jamidin, kalau jatuh ke satu makanan yang padat. Kasamnin, contohnya seperti samin, minyak samin. Minyak samin yang sudah padat ya. Minyak yang menjadi padat itu. Apa yang jatuh? Fa'ratun, satu tikus. Famatat, kemudian mati di situ. Famatat fihi, mati di situ. Maka ulqiyat hiya, tinggal dibuang tikusnya, wama haulaha, dan makanan-makanan atau minyak-minyak yang di sekitarnya. Maksudnya bukan minyak cair nih ya, minyak padat. Mimma massaha faqat, yaitu area-area yang disentuh oleh si bangkai tikus itu. Wal baqi, sedangkan sisanya tahirun, adalah suci. Wa fil Majmu', di dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi dijelaskan, annal murad bil jamid, yang dimaksud dengan makanan padat itu apa? Huwallazi idza ghurifa, yaitu makanan yang kalau diciduk, yang kalau diambil, dicongkel begini, au ukhidha minhu qit'atun, atau diambil
satu potongan, la yataraddu minal baqi, maka sisanya itu tidak merapat, gitu. Ma yamla'u mahallaha ala qurbi, area yang dicongkel tadi tidak langsung tertutup dalam waktu dekat. Jadi dia kayak, ya mungkin kayak gulali, maksudnya dia padat walaupun tidak padat sekali, walaupun nanti pada akhirnya juga akan merata lagi, tapi tidak dalam waktu dekat. Wal ma'i'u, sedangkan yang cair didduhu adalah yang sebaliknya. Jadi kalau ada najis, misalnya bangkai cicak jatuh ke makanan yang padat tadi itu. Contohnya di sini keju atau minyak samin, minyak yang sudah mengeras tuh, minyak kalau membeku kan dia padat. Maka gimana? Apa langsung dibuang semua? Tidak perlu dibuang semua, tapi cukup bangkainya dibuang, kemudian area yang terkena bangkai itu dibuang, dicongkel, kemudian dibuang, yang lainnya suci. Wa kharaja biqaulina al-jamid. Nah, sekarang terlepas dari jamid, dari makanan yang padat, al-ma'i'u ghairul ma', makanan cair atau benda cair, bukan makanan, benda cair yang selain air. Benda cair yang bukan air. Minyak misalkan. Fa innahu yata'adzaru tathiruhu, maka itu sulit atau bahkan tidak bisa disucikan. Walau duhnan, walaupun berupa minyak. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ditanya, Nabi tanya, su'ila anil fa'rah, ditanya tentang tikus tamutu fis samni, yang mati di minyak samin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, in kana jamidan, kalau minyaknya itu padat, falquha wa ma haulaha, maka buang tikus itu dan area yang di sekitarnya. Wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu, kalau minyaknya itu cair, itu minyaknya cair, maka jangan kamu dekati minyak itu. Wa fi riwayatin lil Khattabi, dalam riwayat lain redaksinya ada tambahan fa'ari, bukan tambahan, fala taqrabu itu diganti dengan fa'arikuhu, tuang dia semuanya, buang. Jadi kalau minyaknya cair, maka dituang, dibuang. Kalau maka sehingga kesimpulannya para ulama, falau amkana tathiruhu, seandainya mungkin untuk mensucikan minyaknya tadi itu yang cair itu, lam yaqul sallallahu alaihi wasallam fihi dzalika, tentu Nabi tidak memerintahkan untuk membuang minyaknya. Lima fihi min idaatil mal, karena kalau tentu membuang minyak samin itu ada idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Sehingga ulama Syafi'iyah berkesimpulan bahwa kalau benda cair yang selain air, ya, benda cair yang selain air, minyak atau yang lainnya, itu memang tidak bisa disucikan kalau sudah terkena najis. Beda kalau air, beda. Kalau air misalnya satu ember kejatuhan najis, maka dia bisa menjadi suci dengan ditambahin air sampai banyak, sampai lebih dari 2 kolah, kemudian tidak ada perubahan sifat-sifat air, jadi suci. Tapi kalau yang benda cair yang selain air, ini memang tidak bisa disucikan. Wallahu a'lam. Wakilah, ini ada pendapat yang ada jalan keluar. Yathurud duhnu bi ghuslihi, minyak itu bisa menjadi suci dengan membasuhnya. Gimana membasuhnya? Bi ayyusabbal ma'a 'alaihi wa yukathiruhu. Contohnya itu dengan cara menuangkan air ke minyak itu, kemudian sampai lebih banyak daripada minyak. Tsumma yuharrikahu, kemudian menggerak-gerakkan, bi khashabatin wa nahwiha, dengan dengan kayu atau yang lainnya, bihaitsu yadhunnu wusulahu li jami'ihi, sekiranya air itu sudah sampai bercampur dengan seluruh minyak. Tsumma yatrukahu liya'luwa, kemudian ditinggalkan sampai minyak itu naik dan minyaknya lama-lama terpisah dengan air. Tsumma yathquba asfalahu, kemudian dibolongin bagian bawahnya. Fa idza kharajal ma'u sudda, kemudian kalau airnya sudah mancur semuanya habis, baru disumpel. Jadi cara menyuci minyak, misalkan minyaknya ada di botol, nah, gimana nyuci minyak di botol? Tuangin air, dikocok-kocok atau diaduk, akan campur tuh.
Tapi nanti dibiarin lama, akhirnya tetap minyak dengan air akan terpisah. Nah, air nanti di bawah, nah dibolongin itu di bawahnya. Bolong sampai habis airnya, setelah habis baru ditutup lagi. Waqad marat hadhil mas'alatu fi mabhathi ma yufsidul ma. Ini pembahasan ini sudah lewat. Ini sebagian ulama mengatakan demikian, masih bisa dibasuh. Wallahu a'lam. Yang kelima terakhir, idza tanajjasa ma'ul bi'ri, kalau air sumur najis. Bimulaqati najisin, dengan terlempar najis ke dalamnya, nudhirat, maka diperinci. Fa in kana al-ma'u qalilan, kalau air yang ada di sumur itu sedikit. Maksudnya sedikit apa? Kurang dari dua kulah. Lam yathur bin nazhi, maka karena dia sedikit, tidak bisa suci dengan cara menguras airnya. Air dikuras terus. Karena sedikit. Karena sumur itu kan semakin dikuras kan keluar terus. Maka selama air itu sedikit terus, maka ya najis terus, dikuras najis terus. Bal yanbaghi alla yunzaha liyakthurul ma'u, bahkan seharusnya tidak dikuras, liyakthurul ma'u, supaya airnya menjadi banyak, binaba'in, dengan bersumber terus, ausab bima infihi, atau bahkan ditambahin air ke dalamnya. Fayadhuru bihi haitsu la taghayyura fihi, maka nanti dengan tambahan volume air itu, kalau sudah sampai lebih dari 2 kulah, kemudian tidak ada perubahan, maka menjadi suci. Jadi kalau sumur kejatuhan najis, misalkan kejatuhan apa begitu, kencing atau apa begitu, atau kotoran misalnya ke dalam, maka dilihat kalau sumurnya airnya itu sedikit, maka caranya harusnya jangan dikuras, tapi langsung tambahin air atau biarin sampai sumbernya itu nambah sampai 2 kulah lebih, atau ditambahin air, tambahin terus air sampai 2 kulah lebih. Kemudian sudah tidak ada perubahan, dicek tidak ada perubahan sifat-sifat airnya, maka sudah menjadi suci. Wa in kana katsiran. Sekarang kalau misalkan itu sumurnya banyak, air sumurnya banyak, maksudnya banyak tentu kalau dalam pembahasan fikih, air banyak itu berarti lebih dari 2 kulah. Wa taghayyara, kemudian sudah ada perubahan sifat. Air yang lebih dari 2 kulah tidak bisa menjadi najis kecuali ada perubahan sifat. Lam yathur illa bi zawali dzalika taghayyur, maka bagaimana sucinya? Sucinya maka dengan hilangnya perubahan itu. Kalau perubahan di bau, maka sampai hilang baunya. Itu sudah cukup hilang baunya. Tsumma innahu idza zala anhu taghayyur. Kemudian sekarang kalau misalnya perubahan sifatnya itu sudah hilang, wa baqiyat fi najasatun, kemudian di situ masih ada tersisa najis, kasya'ri fa'ratin, contohnya misalkan kayak bulunya tikus masuk ke dalam sumur, kemudian bulu-bulunya itu kan rontok kadang-kadang. Walam yataghayyar biha fahuwa tahurun, kemudian selama tidak ada perubahan, ya, walaupun masih ada najisnya, kemudian airnya banyak, tidak ada perubahannya sudah hilang, sifat-sifatnya sudah hilang, maka fahuwa tahurun, maka itu suci. Wallahu a'lam. Ini hal-hal yang berkaitan dengan najis, sebenarnya banyak, tetapi ini sekelumit tadi beberapa kasus tempat-tempat yang terkena najis. Jadi pahami ya? Ada yang bertanya mungkin? Ini najis termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Maka penting tahu mengenali najis dan cara menghilangkan najis, cara mensucikan benda-benda atau apapun yang terkena najis, karena termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di dalam majelis-majelis ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.